versus Alter Ego Esport. Best of 3 series akan kita jalankan pula. Atau akan menjadi milik siapa pula poin kali ini. Jadi langsung saja Pialarena, mana suaranya? Wih, malam minggu. Malam minggu. Biasa. Penuh loh ini full house. Full house. Pialarena. Ya ini rata-rata malam minggu apa malam bantu aku nih? Tapi sekarang berbeda nih, kalau dari tadi kita disuguhkan dengan adanya Battle of Assassin, Prof. Yep. Kali ini dengan bermain secara stabil, ada Alpha yang muncul di tangan Sun Sujin. Ya seperti biasa ya, fighter lebih stabil untuk fight jangka panjang, jadi jawabannya adalah Alpha. Dengan true damage juga dia bisa dengan mudah ya untuk memulihkan bagaimana Nino yang memiliki Poveus juga. Ini durability-nya luar biasa, landing-nya pun agak sedikit stabil. Tapi untuk di team fight, tinggal pemilihan itemnya aja nih. Apakah Nino akan langsung ke Thunderbelt atau dia ke War Axe dulu biar nanti dapetin spell fam ketika dia melakukan Infernal Pursuit. Cukup berani tadi pergerakan dari Rins dan sekarang langsung dilompati begitu saja, sedikit lagi tersisa Rins. Hampir saja. Cukup tenang ya, nggak buru-buru juga untuk ngeluarin flickernya. Rins tahu kalkulasinya dia nggak bakal tumbang secara mudah. Sementara di arah bottom lane, kali ini Skylar yang akan berhadapan dengan Hais. Perbedaan tipikal dari hero juga ini cukup mempengaruhi, sedangkan dari Emblem nih, Prof. Wilderness Blessing untuk Poveus, berarti dia bakal lebih sering rotasi ke area river ya. Sementara berbeda dengan adanya Swift yang dimainkan sama Dairon dan juga Tenacity, agar nanti ketika dalam keadaan yang kritis, dia akan mendapatkan yang namanya hybrid defense juga nih dari Tenacity-nya. Sementara Bargain Hunter yang dibawakan juga sama Skylar, agar nanti lebih mudah mendapatkan Holy Crystal. Kamu gimana pun Harit, power spike-nya ada di Holy Crystal. Dan berbeda juga dengan Hais. Dia nggak bawa Tenacity, dia bawa Master Assassin. Buset deh. Untuk bisa lebih galak di landingnya. Dia pede banget pastinya ya. Dia mau coba untuk menangin poke dari Skylar-nya juga. Sementara bergerak ke top lane, ini udah mulai terjadi adanya keramaian. Berbagi experience pastinya. Selagi juga menunggu karakter turtle yang pertama akan muncul. Oke, tapi sepertinya tadi ada pergerakan terlebih dahulu oleh pemain dari RRQ Langsung, tanpa untuk level bisa 4. langsung, walaupun mereka belum level 4, tapi setidaknya turtle yang pertama itulah yang mendongkrak mereka. Yap, dan ini mematahkan juga dari first turtle raid milik Nile. Ya, karena Nile kebetulan pakai Hayabusa ya, jadi nggak bisa buru-buru juga untuk bisa mendapatkan kontes di area turtle-nya. 3-man move yang terlalu cepat menurutku, karena kita tahu juga bahwa power dari Roundel dan juga Nino ini clear-nya lama. Decision yang dibuat dari RRQ sepersekian detik, mereka langsung respon dengan cepat. Wih, Pak Pulung. Saya sendirian bersama Alter Ego ya. Pak Pulung namanya Pak Pulung ya. Namanya Pak Pulung. Abis nge-cash kabur. Disenggol nangis. Tapi udah nih ya, kita lagi-lagi melihat bagaimana sebenarnya masih terbilang cukup aman-aman aja nih. Belum ada agresivitas yang berarti, kayak mereka bermain secara objektif, terutama untuk RRQ Hoshi, Bro. Iya, harus sih lebih tepatnya. Karena mereka juga punya Alpha juga, ini jatuhnya untuk kontes objektif bakal lebih kuat. Dan Harit juga di area gold lane, jadi ingin memenangkan match up di hampir 3 lane yang berbeda. Apalagi pressure-nya nggak lepas nih dari Skylar. Dia bahkan buka Zaman Force dan Rins-nya udah ready di sana untuk ngelakuin zone out. Oke, sepertinya cukup terkepung. Tinggal bagaimana nanti pemain RRQ Hoshi akankah mau melanjutkan atau tidak. Masih cukup aman lagi, nggak mau terlalu overcommit pastinya. Walaupun tadi ada beberapa research yang ke-trigger juga ya dari Zaman Force-nya. Dan sambil menunggu untuk nantinya mungkin bakal ada skirmish lagi. Bergerak ke arah bawah, ternyata 3-man move yang dilakukan oleh RRQ Hoshi ini aktif banget. Ya ini dia, ciri khas dari RRQ Hoshi bergerak dari triangle mid lane-nya. Mereka akan selalu berjalan seperti ini untuk menguasai area river. 3-man move yang benar-benar gak lepas sama sekali. Sehingga membuat Alter Ego kayaknya harus lebih berhati-hati dalam melakukan rotasi, apalagi untuk Hais-nya yang benar-benar tertekan di sana. Oke. Rondo. Tertrigger lah sudah satu flicker yang dimiliki oleh Roundel. Cukup ada ayam kayaknya match ini. Iya, info mid NF. Nah, bentar lagi. Soalnya mau setup juga ke arah turtle-nya. Ntar kalau ngelihat gameplay kayak gini aku mengingatkan terhadap SRG, Prof. Dari rivernya mereka kuasain banget. Mereka berjalan dengan 3-man move terus ya, jadi bener-bener gak mau kalah di area river. Tapi untuk sekarang 4-man move sama-sama dijawab sama Alter Ego. Oke, tapi sekarang pergerakan dari Nino mencoba untuk bisa mendorong langsung ke arah beberapa player tadi. Dan turtle-nya pun kembali masuk ke dalam pitnya. Yap, masih ditarik ulur dulu tapi Idong akan mencari momen. Yap, coba lihat Nino-nya menjadi orang terdepan. Tapi sekarang udah ada pergerakan dimiliki oleh Nal. Akankah dia balik lagi ke tempat yang berbeda, di mana first blood-nya kembali menjadi milik dari Alter Ego. Tapi turtle-nya diamankan oleh RRQ Hoshi. Malahan mereka mendapatkan 2 poin kill tambahan. Dan sekarang
3 player hilang. Oh, thanks to Diren berhasil untuk bisa mengejar ke arah Nael. Walaupun dirinya tumbang, tapi pertukaran yang dia dapatkan mahal. Oke, waktunya untuk Roundel merasakan akibatnya. Roundel pun lejap, Hais pun hilang. Wah, ini namanya bukan Roundel, rontok nih sekarang ya. Wah, apalagi tadi Heist-nya datang ya, dia coba untuk buka Blazing Duet, tapi ternyata langsung di Spear of Alpha dan Heist-nya harus terpicu. Dari segi Purify-nya plus, Battle Mirror Image-nya juga hilang. Oke, Spiro apanya tadi mengakibatkan orange buff kali ini menjadi milik dari Sutsujin tepat di depan dari Nail. Ini Sutsujin bener-bener gak sayang sama Spear of Alpha-nya. Dia tahu kalau cooldown dari Alpha ultimate-nya cuma 12 detikan, jadi dia spam terus ultimate-nya. Dan sekarang udah melihat adanya 2 gap level antara kedua belah jungler. Ini akan semakin sulit lagi, apalagi dengan adanya di arah top lane Dairen. Oke, ada pergerakan yang dimiliki oleh Darna juga dari Roda, sementara Nino juga ada di area tersebut guna untuk bisa mendapatkan karena Dairen, dan Dairen pun tumbang. Ya, ini tugasnya kayaknya berkorban ya kayak Yap. Dairen dimancing dan juga memakan beberapa resource yang dimiliki. Sementara di arah bawah ini Skylar-nya free banget. Ya, tapi cukup berbeda sih sama beberapa tim yang contohnya mungkin di XP Lane tuh jadi tumbal ya. Aha. Oke. Dairen ini nanti di late game bakal punya damage soalnya. Berbeda dengan beberapa mungkin pemilihan EXP kayak misalkan Barat atau mungkin contohnya kayak Xborg. Jadi ya, dengan nanti di late game, tentu Dairen akan semakin lebih kuat juga. Oke, dan kembali pasif. Wehehe. Makin, Eden. dan ada yang iri ini mah fix pasti Bener, masih. makin iri orang ngeliat lu. Lu minggu kemarin ada, sekarang ada lagi lu ya. Iya. Apalagi kan dia punya dendam nih, tuh kan. Makanya seneng banget nih dia. Kalian pengen ya layar 2-0. Nah, kalian bisa kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID nih. Play. Weh, Ah, kaget kan lu? Kaget kan lu? Kaget. Langsung jaga Ah, sikap. Iri, jaga sikap. Iya. Udah kunjungin aja lah, udah itu tempat Eden ya. Jadi sekarang di area Delta tertelahkan seperti apa lagi pertempuran ya, karena untuk sekarang Nino langsung dibanting begitu saja. Namun di tempat yang berbeda, Minotaur mengeluarkan biduan Fury dan mereka melawan semua tim pada tersebut. Tapi dengan adanya Dorime dan itu menyelamatkan semuanya hingga membalikan keadaan dan membuat pemain dari Alter Ego udah ada 2 player langsung lenyap seketika Roundel diusir pulang. Yap, flicker di trigger, turtle didapatkan dan bahkan orange buff kali ini dan Rins. Wow, di tempat yang lain Ais dengan satu blazing duetnya bisakah dirinya bertahan, tapi Dal. What? Sun Sojin berhasil untuk bisa 1 versus 2 dan bahkan membawa pulang oleh-oleh yang sangat-sangat mahal yaitu Nile yang hilang. Ini War Axe ditambah lagi dengan adanya 1 buah Brute Force, tapi Oke. pressure-nya nggak berhenti. RRQ bener-bener ingin menekan Alter Ego hingga perbedaan goldnya sekarang lihat 7.300. Bener-bener pressure yang tiada hentinya. Purple buff diambil, Nile ditumbangkan dan Sutsujin dengan alfanya makin sulit untuk dikalahkan karena memang perbedaan level berbicara 13-9. Wow, dan bahkan turret satu pun dari RRQ Hoshi masih belum tersentuh. Belum ada jawaban Buset, untuk Alter Ego dan ini dia audience prediction yang memang 89% ke arah RRQ Hoshi. Tapi dengan gameplay kayak gini yang dibawakan, ini masih jadi make sense. Ya wajar. Cukup Iya. meyakinkan juga dengan draftnya sih. Apalagi pemilihan Alpha ini yang sangat stabil. Kita tahu sendiri bagaimana power dia dalam kurun waktu yang mungkin di early sampai mid game itu benar-benar strong banget. Apalagi sekarang Sutsujin gak cuma punya Brute Force tapi dia punya Queen Swings juga. Semakin sulit untuk Nile dan juga Heist mendeliver damage ke arah dari Sutsujin. Bahkan Conceal. hampir level 15. Dan Nidong sekarang memang vendornya connect tadi ke arah satu player, akankah ini membuahkan hasil begitu optimal, tapi masih ada shadow kill tadi dikeluarkan pula dan sekarang pertempurannya tepat terjadi di depan area defensive yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego hingga membuat 2 player dari Alter Ego langsung dan Roundel langsung menyusul begitu saja. Misalkan Awan dan juga Ais akan seperti apa lagi ceritanya, karena hanya mereka berdua lah yang bisa nge-defense untuk kali ini. Oke, pasif-pasif dari base turret kali ini udah mulai di-trigger. Ternyata Council Play dan juga Shadow Kill. Bentar, 857. 857 bro. 857 tadi Sutsujin mendapatkan level Level 15. Nggak dengan Nolan tapi dengan Alpha. Dan ini yang menjadi yang tercepat. Kemarin Harusnya 9-19. ini 8 menit. Hai. Sutsujin pulang dari King Empire ternyata masuk ke ranah Kingdom dan ternyata malah menjadi salah satu jungler yang mendapatkan spotlight yang luar biasa. Sangat stabil sekali dengan alfanya dan tercepat untuk saat ini seharusnya untuk mendapatkan level 15. Yap, Wah, apakah Sutsujin become king of the king? Jadi King Ujin gak sih? Wah, bisa jadi. Aha. Bisa jadi Karena King Ujin. ya ini
gelar itu kita sematkan gitu Iya. loh. Dengan luar biasanya juga. Betul. Memang tidak lepas dari king-kingan nih. Iya, King emang. Empire ke King of the Kings. Ah, Nah kan. memang kalau sulung kayak gitu dia. Wah, tapi udah ada expert glove juga nih. Next item harusnya bakal ke Winter Crown. Oke. Biar nanti ketika dia Spear of Alpha menunggu Rins itu bisa ada waktu sedikit. 2 detik spare time. Agar dalam keadaan frozen dia masih bisa di cover dengan adanya Netherrealm. Iya. Plus tadi di menitan 8 juga ya Prof ya. Satu base yang ada di bagian bawah itu juga berhasil dihancurkan loh. Yap. Oke, tapi ini bakal nunggu juga sih. Lordnya berjalan di arah bawah, 12.000. selagi wave tengah bakal coba untuk dikawal juga perlahan. Oke, Oke, akan seperti apa lagi hasilnya di mana sekarang Sutsujin bergerak ke bagian bawah. Dairan mencari celah, siapa yang akan langsung dibanting di bagian atas. Nail masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu wave. Tapi Lordnya dan pertempuran kembali terpecah di dalam tersebut. Netherrealm belum bisa dikeluarkan sejauh ini tapi barusan sudah bisa dikeluarkan. Dan base-nya terbuka dengan itu bebasnya hingga membuat pemain-pemain memiliki Rigo. Mereka diusir, mereka hanya bisa melihat dan mereka benar-benar dihancurkan. dan ini dia sang raja dari segala raja, Ararki Hoshi dan Sutsujin menjadi memegang rekor level maksimum level 15 di menit yang ke-8. Memecahkan rekor dari Nile sendiri. Wow. Game apa Wow. ini? Wow. Wey. 8